bisa jadi ada upaya mempercepat penggulingan terhadap Prabowo Subianto oleh kalangan Brutus yang ada di dalam. Iya, bisa sendiri ya? Bisa. Sony Rahagendini juga pernah mengingatkan, ini jangan-jangan ada upaya Prabowo di stop sampai 2 tahun, kan? Digulingkan 2 tahun. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, kali ini pengamat politik Slamet Ginting kembali mengungkap ternyata ada Brutus di lingkaran istana yang mau menjatuhkan Pak Prabowo. Apakah beneran demikian? Ya, tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Tanggal 20 April ini menurut saya adalah momentum 1 semester, 6 bulan pemerintahan Prabowo Subianto. Berarti harus ada evaluasi. Evaluasi itu dari pernyataan Prabowo kepada 6 wartawan senior. Dia menilai bahwa pemerintahannya nilainya 6 dari 10. Dia mengakui sendiri ya? Mengakui sendiri. Artinya ada yang belum beres di pemerintahannya. Berarti di kabinetnya. Berarti anggota kabinetnya dianggap ini punya nilai 6 ya? Iya. Berarti akan ada reshuffle. Menurut saya, kunjungan Prabowo ke luar negeri juga sekaligus memantau situasi di dalam negeri seperti apa nih. Ya kan? Ternyata kan betul, ada kunjungan sejumlah menteri ke rumah Jokowi di Solo. Padahal kalau Prabowo mau, sebelum dia mengunjungi luar negeri, ke Solo dulu kan. Ya, tapi dia nggak lakukan ya. Tapi dia tidak lakukan. Sebelumnya padahal dia lakukan kan. Waktu mau pengumuman kabinet segala macam. Maka bisa ditafsirkan Prabowo sudah tidak enjoy lagi dengan Jokowi. Nah, situasi yang tidak enjoy ini menurut saya juga terlihat pada saat pernyataan Prabowo kepada 6 wartawan senior itu mengenai undang-undang TNI. Bagi dia aneh, kok undang-undang ini kan sebenarnya tinggal diformalkan saja, nggak ada sesuatu yang urgent sekali gitu ya, yang membahayakan. Kok tiba-tiba ada demo besar-besaran, masif, sampai Prabowo bilang, jadi tanpa mengecilkan mahasiswa yang murni tapi mungkin tidak mengetahui substansi, bisa jadi demo ini ada yang menggerakkan, ada yang membayar. Berarti guys, Prabowo sedang memantau pergerakan elit-elit bangsa kita. Undang-undang TNI itu digolkan pada 20 Maret. Maka kemungkinannya, Bung, pada 20 April ini ada lagi yang ingin menggerakkan supaya ini terjadi lagi namanya demo-demo masif. Makanya ada pertemuan Dasko dengan Rocky Gerung, dengan Jumhur Hidayat. Karena bisa jadi 1 Mei Hari Buruh itu akan didompleng oleh kepentingan-kepentingan yang ingin Prabowo jatuh. Kalau sebelumnya ngeri kan, rekan saya dulu Bung Slamet. Ya. Apakah kepergian menteri-menterinya Jokowi yang sowan ke rumah Jokowi setelah Pak Prabowo ke luar negeri, setelah pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega, itu bagian konspirasi mereka melaporkan keadaan kepada Jokowi? Katanya orang sebut ada rencana semacam kudeta internal di dalam. Itu gimana menurut Bung Slam? Patut diduga. Oke. Nah, ini kan bahasa hukum kan? Patut diduga. Karena memang di dalam politik tuh nggak ada yang kebetulan. Sama dengan kunjungan Prabowo kepada Megawati. Kunjungan selama 1,5 jam itu tidak mungkin kalau tidak ada deal di situ. Apakah PDIP masuk atau tidak? 1,5 jam. Diskusi kita aja nggak sampai 90 menit kan? Pasti banyak hal yang dibicarakan. Pasti banyak hal yang dibicarakan. Bung Slamet, ada kalangan juga orang menduga-duga nih, lagi-lagi menduga. Makanya saya mau tanyakan Bung Slamet. Katanya pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo diduga juga, lagi-lagi diduga juga membicarakan tentang apakah bisa dilakukan pemaksulan terhadap Gibran, Wakil Presiden Pak Prabowo. Nah, itu bukan hanya rencana pemakzulan terhadap
Gibran, dugaan pemakzulan, kan rekan saya Koni Rahakundini juga pernah mengingatkan, ini jangan-jangan ada upaya Prabowo di stop sampai 2 tahun, kan? Digulingkan 2 tahun. Oleh siapa tuh? Ya oleh orang yang ingin Gibran haus kekuasaan. Kan menerjemahkannya agar secara Gibran konstitusi, iya betul ya kan. Secara konstitusi Wapres bisa menggantikan presiden jika berhalangan. Oke. Nah, dengan gerakan politik yang luar biasa ini menurut saya bisa jadi ada upaya mempercepat penggulingan terhadap Prabowo Subianto. Oleh kalangan Brutus yang ada di dalam bisa sendiri ya, bisa saja. Brutus. Jadi kita harus juga dalam politik kan segala kemungkinan bisa terjadi. Ini bukan soal dukun, ya kan? Oke. Tapi analisis ya. Analisis, kemungkinannya begini, kemungkinan begini. Okay. Tinggal nanti faktanya seperti apa di lapangan. Ya gerakan politik kan juga bukan sesuatu yang di permukaan, tapi di kedalaman. Maka sama patut diduga pertemuan sejumlah menteri ke rumah Jokowi di Solo itu adalah gerakan politik. Jadi gerakan politik itu. Jadi gerakan politik ya. Bukan sekedar halal bil halal biasa. Bukan. Jadi nggak mungkin karena tertentu aja orangnya. Menteri-menterinya Jokowi aja ya. Iya, tertentu yang dulu memang kita lihat ini loyalis nih. Oke, jadi menteri-menteri yang datang ke Pak Jokowi itu adalah loyalisnya memang Pak Jokowi dari dulu ya. Iya. Seperti Bahlil. Iya, Budi Ari. Zulhas. Iya. Menteri Keuangan juga ya? Enggak? Ya, itu agak beda ya. Karena ini kebetulan yang tiga ini ya berarti ya? Mimpin partai. Ya. Ya kan? Jadi Bahlil, Zulhas, Budi Ari. Budi Ari kan di PSI. Oke. Jadi ingat juga, Bung, bagaimana Jokowi mengatakan ingin membuat partai super terbuka. Nah, ini jangan-jangan kan kita menunggu nih sampai sekarang. Ini kapan terbentuknya? Ya. Nah, mengapa Prabowo dekat ke Megawati? Karena secara partai politik kuat. Jokowi kan tidak. Yeah. Tidak punya partai politik. Yeah. PSI kan nggak laku ya. Artinya tidak lolos ke parlemen, tapi tidak ada partai politik yang punya spanduk semasif PSI di Indonesia. Artinya siapa yang memasang spanduk-spanduk itu kan? Berarti ada lembaga yang bermain. Ya. Rasanya Presiden Prabowo juga sudah membaca itu. Bahwa ada musuh dalam selimut di dalam kabinet dan pemerintahannya. Para Brutus ini ya? Para Brutus itu. Yang datang ke Solo. Itu. Kita tunggu saja ya, kepulangan Prabowo. Menurut saya reshuffle kabinet ini tidak bisa ditahan lagi, Bu. Menjadi sesuatu kewajiban ya? Iya, apalagi Prabowo kan mengatakan ya bahwa dia tidak puas dengan kinerja atau komunikasi publik di pemerintahannya. Nah, baru aja dia ngomong seperti itu, Hasan Nasbi, kepala kantor komunikasi kepresidenan mengatakan kepala babi itu dimasak saja gitu. Artinya memang dia mendukung ini gitu ya. Jadi rivalitas antara kantor komunikasi kepresidenan dengan kantor komunikasi digital Komdigi, apalagi dengan wamennya Angga, kelihatan nih berbeda. Udah mulai nih benturan kan. Sama dengan begini, pertemuan di Hotel Shahid, sebuah diskusi yang kemudian menampilkan Ferry Juliantoro setelah ada berita Budi Ari patut diduga terlibat dalam kasus judol itu. Ini kan Ferry adalah wakil menteri koperasi. Jadi ada tanda-tanda ini kayak kelihatannya Ferry Juliantoro akan menggantikan menteri koperasi Budi Ari kan seperti itu. Maka Budi Ari tidak nyaman seperti itu.
Boleh dong orang menganalisis seperti itu kan. Maka dia ke Solo. Maka dia ke Solo juga. Jadi menurut saya ini situasi politik itu sangat dinamis. Oke guys, jadi analisa dari Bapak Slamet Ginting kali ini benar-benar ngeri-ngeri sedap. Dia mengatakan bahwa di lingkaran istana Pak Prabowo diduga ada musuh dalam selimut atau Brutus yang mau menjatuhkan Pak Prabowo, sehingga menurutnya tak ada lagi waktu untuk menunda, untuk mereshuffle kabinetnya. Inilah sebenarnya momen yang terbaik bagi Pak Prabowo untuk menunjukkan legal standingnya. Itu pun jika Pak Prabowo memiliki kemampuan analisa dan mau mendengar dan mendekat dengan pengamat dan aktivis yang kritis. Idealnya Presiden Prabowo harus bisa merangkul Megawati Soekarno Putri, Surya Paloh, dan SBY, satu kekuatan efektif yang mendukung kebijakan Pak Prabowo ke depannya, dan juga bisa membentuk kekuatan lagi yang loyal terhadap Pak Prabowo. Tidak mau menyingkirkan Brutus di istana bisa berakibat fatal. Sebagai rakyat Indonesia hanya ingin melihat Pak Prabowo bisa tuntas sampai 2029. Berharap beliau sehat dan tidak sampai digulingkan oleh siapapun. Karena ramalan ada yang mengatakan hanya 1 tahun, 9 bulan atau 2 tahun. Doa terbaik untuk Pak Prabowo agar negeri ini semakin ada sececah harapan kehidupan yang lebih baik. Jangan sampai keadaan ini semakin buram. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.